Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Putri. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Nah, akuntansi pemerintahan sendiri merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi yang digunakan di sektor-sektor publik atau sektor yang tidak berorientasi untuk mencari laba, tetapi orientasinya adalah berupa pelayanan kepada masyarakat. Untuk pengertian akuntansi pemerintah sendiri bisa teman-teman lihat, yaitu akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk pedoman yang digunakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Nah, akuntansi pemerintahan sempat mengalami beberapa perubahan, yaitu dalam reformasi akuntansi pemerintahan pada sebelum tahun 2003. Akuntansi pemerintahan masih menjadi akuntansi yang tradisional, masih berbasis kas dan juga masih menggunakan single entry dalam pencatatannya. Kemudian untuk tahun 2003 sampai dengan 2004, akuntansi pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Keuangan Negara dan juga pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dan untuk tahun 2005 hingga sekarang, akuntansi pemerintahan sudah menjadi akuntansi yang modern, sudah berbasis akrual dan juga sudah menggunakan double entry. Dan untuk pedomannya yaitu berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, kemudian di dalam akuntansi pemerintahan atau di dalam pemerintahan itu terdapat entitas akuntansi dan juga entitas pelaporan. Perbedaannya adalah jika entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan untuk entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Jadi entitas pelaporan adalah kumpulan dari beberapa entitas akuntansi dan yang wajib menyajikan laporan keuangan laporan pertanggungjawaban adalah entitas pelaporan, bukan entitas akuntansi. Dan dalam akuntansi pemerintahan itu ada beberapa prinsip yang digunakan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan, yaitu mulai dari basis akuntansinya, prinsip nilai historis sampai dengan prinsip penyajian wajar. Dan untuk basis akuntansi sendiri dalam pemerintahan itu ada menggunakan dua basis, yaitu basis kas dan juga basis akrual. Kemudian mengenai laporan keuangan daerah, itu ada beberapa pengguna laporan keuangan daerah, diantaranya yaitu ada masyarakat, kemudian ada pemerintah sendiri, kemudian ada lembaga seperti lembaga wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga lainnya. Kemudian ada pihak-pihak lain seperti donatur, pemberi hibah, dan lain sebagainya. Kemudian laporan keuangan daerah itu memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah sebagai akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban dari pengelola keuangan, yaitu pemerintah pusat atau daerah. Bisa juga sebagai manajemen dalam membantu pemerintah daerah mengambil keputusan. Kemudian sebagai transparansi pengelolaan keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Kemudian laporan keuangan daerah berperan sebagai keseimbangan generasi, yaitu yang menentukan apakah generasi masa depan akan terbebani dengan pengeluaran generasi masa kini. Oke. Kemudian tujuan laporan keuangan ada banyak, yaitu tujuan laporan keuangan daerah yang utama adalah menyediakan informasi mengenai beberapa hal. Contohnya adalah penerimaan periode berjalan, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, dan bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya. Kemudian, dalam menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang memiliki beberapa karakteristik kualitatif. Minimal 4, yaitu antara lain adalah harus relevan, harus andal, kemudian dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan juga dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Dan jenis-jenis laporan keuangan daerah ada banyak. Di antaranya ada sekitar 7 laporan keuangan.
ada LRA atau laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL yaitu saldo anggaran lebih, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di antara laporan tersebut ada keterkaitan antara laporannya, yaitu pada laporan realisasi anggaran atau LRA itu sangat berkaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Dan khusus untuk laporan realisasi anggaran, penyusunannya ini menggunakan cash basis, yaitu transaksi diakui pada saat kas dikeluarkan atau diterima. Dan keterkaitan lainnya adalah laporan operasional, LPE, dan juga neraca itu sangat berkaitan, di mana dalam penyusunan laporan operasional, pemerintah daerah menggunakan accrual basis atau basis accrual dalam menyusunnya. Selanjutnya adalah siklus akuntansi daerah. Nah, alur penyusunan atau siklus akuntansi daerah hampir sama seperti siklus perusahaan, yaitu dimulai dari bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting buku besar, kemudian ada penyesuaian berupa ayat jurnal penyesuaian, dan juga setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian selanjutnya baru pemerintah daerah bisa menyusun laporan keuangan. Kemudian ada jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya. Nah, dalam membentuk laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan minimal 4 judul, yaitu terdiri dari beberapa komponen, yaitu nama pemerintahannya, baris pertama, baris kedua judul laporan, dan baris ketiga yaitu periode, dan baris keempat adalah satuan mata uang yang digunakan. Oke, dan selanjutnya adalah struktur laporan keuangan daerah. Untuk struktur pada laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut, yaitu ada komponen pendapatan berupa contohnya adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian ada belanja, yaitu contohnya belanja operasi, modal, dan juga belanja tak terduga. Kemudian ada transfer berupa transfer ke pusat ataupun transfer ke daerah. Setelah itu, apabila sudah total pendapatan dan dikurang total belanja dikurang total transfer akan menjadi surplus atau defisit. Kemudian akan disesuaikan dengan pembiayaan berupa penerimaan atau pengeluaran. Kemudian struktur yang ada pada laporan perubahan SAL adalah dimulai dari saldo anggaran awal, kemudian disesuaikan dengan penggunaan SAL atau saldo anggaran lebih, kemudian ada surplus atau defisit, kemudian ada pembiayaan neto, dan setelah itu akan diketahuilah silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, setelah itu ada beberapa penyesuaian dan akhirnya ada silpa setelah penyesuaian. Dan struktur laporan keuangan selanjutnya adalah LO, yaitu terdiri dari pendapatan berupa PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan dengan LRA, yaitu di LRA ada belanja, tetapi jika di LO adalah beban. Contohnya adalah beban operasi, beban penyusutan, dan juga beban transfer. Selanjutnya ada transfer ke pusat atau daerah, sehingga total pendapatan dikurang total beban dikurang total transfer akan diketahuilah surplus atau defisit pada laporan operasional. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu dimulai dari ekuitas awal, kemudian ada koreksi ekuitas berupa penambahan atau pengurangan, kemudian disesuaikan dengan surplus atau defisit dari laporan operasional, dan akan diketahuilah ekuitas akhir. Selanjutnya adalah neraca, sama halnya seperti neraca biasanya atau laporan posisi keuangan, terdiri dari aset berupa aset lancar, aset tetap, atau aset tidak lancar lainnya. Kemudian ada kewajiban berupa kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang, dan juga ekuitas. Serta aset di total, kewajiban ekuitas dan di total, dan hasilnya harus sama atau balance antara keduanya. Oke, selanjutnya dalam struktur laporan keuangan daerah ada yang namanya laporan arus kas, dan struktur di dalamnya adalah ada beberapa, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan juga arus kas dari aktivitas transitoris. Dan ada penyesuaian, kemudian akan diketahui kenaikan atau penurunan kas, sehingga ditambah atau dikurang saldo awal, dan diketahuilah saldo akhir kas. Kemudian ada
CALK atau catatan atas laporan keuangan berupa perincian dari nominal-nominal yang telah disusun dalam menyajikan laporan keuangan. Oke, baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.